Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam wabarakatuh. teman-teman yang saya cintai, terima kasih telah bersedia ya yang kedua kalinya untuk bisa bergabung di kelas Bu Aminah dengan berbagai macam kekurangan saya. Insya Allah malam ini kita pertemuan terakhir gitu ya untuk 2 kelas gitu. Karena apa? Karena kalau dilihat dari target dari RPS itu terapannya itu memang harus segera dilakukan di tempat masing-masing, di pilihannya masing-masing seperti itu. Untuk itu teman-teman, saya malam ini akan memberikan gambaran contoh gitu ya. Nanti link yang akan saya kirim lewat Google Drive karena videonya itu sangat banyak sih, kan ada kemarin itu kakak kelas ada berapa tuh? Ada 6 kelompok, yang mezo, yang mikro itu 2 kelompok kali 2 kelas berarti ada 4 video, yang mezo 4 video, yang makro 4 video. Kebetulan kalau saya lihat di Padlet kita ya, pemetaan komunitas dari teman-teman itu lebih memilih ke mikro. Oke, gak apa-apa. Saya berarti karakter dari teman-teman lebih suka bekerja dengan person gitu ya, lebih tantangannya kalau masalah ya cuma satu gitu ya. Kalau dengan kelompok jelas tantangannya lebih menantang apalagi dengan masyarakat ya. Tapi jangan khawatir gitu ya. Keterampilan-keterampilan dalam berkelompok, dalam bermasyarakat kalau di PMI itu otomatis akan dapat karena nanti teman-teman juga akan mendapatkan kompetensi ini dari mata kuliah pendukung lainnya. Jadi kan ini baru semester 4 ya. Semester 4 itu memang belum mendapatkan praktek-praktek yang mendalam. Jadi boleh deh nanti psikologi terapan itu diterapkan di jenjang-jenjang berikutnya gitu. Jadi fleksibel saja akhirnya karena memang pembelajaran itu tidak bisa kita paksakan. Misalkan saya memaksa harus ada dong di makro gitu ya, ternyata tidak ada. Gitu. Coba kita lihat ya di Padletnya sekilas saja kita lihat kelas A yang merasa kelas A ya. Kelas A di sini kalau dilihat dari data 26 yang sudah memilih teman-teman. 26 ini sudah memilih. Tetapi kalau lihat di absen itu kan jumlah mahasiswanya lebih dari 26. Berarti sisanya kemana itu yang tidak berarti tidak mau garap atau tidak bisa atau ada masalah di masuk ke Padlet. Nah, ini yang merasa belum ngisi di sini apakah mau mengisi atau tidak mau mengisi? Dari kelas A. Kelas A, ada yang mau merespon atau ada yang kesulitan yang belum mengisi? Kelas A, boleh dong. Ya, Bu. Ya, siapa yang belum mengisi jujur saja ya. Oh, saya sudah, Bu. Ini kelas A di sini, di kelas itu ada 43 orang. Ini baru 26. Berarti hampir 40% yang belum. Ya, kalau Bu Aminah boleh tahu siapa yang belum ngisi di sini? Kalau saya ngecek satu-satu kan, ini ya kelihatan ya yang sudah ngisi. Nih, kelihatan nggak? Di layar kelihatan? Di layar kelihatan juga. Kelihatan, Bu. Irham sudah, Muhammad Miftahul sudah, Dira sudah, Agnes sudah, Esa, Puri, Alisa, Hotul, Kivanda, Puji, Nurul, Khairul Muna, Umi, Siti Nurul, Olivia, Nela Latifah, Nur Widiani. Nah, lihat saja nih Faisal, Meti, Adam,
Siti Fatimah, Muhammad Rauf, Intan Ayu, Dewangga, Yama, dan Rahma. Berarti yang tidak disebutkan namanya di sini itu belum mengisi. Kalau tidak mengisi, saya lempar ke mezo atau makro, mau tidak? Kelas A. Saya belum mengisi, Bu. Ada yang belum ngisi? Ada. Saya belum mengisi, Bu. Oke, boleh diisi sekarang, buka Padletnya lewat HP gitu ya. Saya kopikan ininya ya ke ini ke apa. Silakan diselesaikan. Jadi pekerjaan itu lebih enak diselesaikan langsung ya. Jadi kita biasa mumpung kita punya kesehatan gitu. Nah, ini saya share link Padletnya di apa ini, di kolom chat ya. Silahkan tinggal diklik teman-teman. Yang belum ngisi diusahakan malam ini. Setelah itu nanti saya alihkan ke yang tidak dipilih gitu. Oke ya, itu lebih karena harus ada perbedaan gitu ya. Kalau mau adil itu, keadilan itu ya yang diberi waktu untuk milih berarti dia bebas, yang belum memilih berarti dosen yang berhak. Ya, oke ya, gitu ya. Link Padletnya sudah bisa dilihat, diklik yang belum ngisi di kolom chat. Silahkan ya. Link Padletnya itu kelas A. Sekali lagi diusahakan mengisi malam ini. Oke. Saya cek. Masih 26? Belum ada penambahan. Oke, barangkali lo ada problem mengisi, itu kan saya tidak tahu. Silahkan ya, kalau teman-teman ada problem gitu, tapi kalau bisa malam ini diselesaikan, itu tugasnya. Kalau tidak selesai nanti saya kuliah lagi dong, mantau lagi gitu ya. Jadi pertemuan sekarang kalau bisa kita selesai penjelasan di tugas, kemudian teman-teman tinggal aksi dan UASnya dikumpulkan gitu. Kemudian kelas B ya. Kelas B lebih sedikit dari kelas A. Tuh nama-namanya yang sudah ngisi. Kelas B. Coba saya cek kelas B ini ada berapa. Psikologi sosial kelas B. Kelas B ada 33 orang ya. Yang baru ngisi 18 anak. Oh, barusan sudah nambah tuh jadi 20. Oke, kelas B sudah nambah jadi 20. Kelas A tadi berapa ya? Tadi 26 ya? Udah nambah 1 orang nih ya. 1 orang. Silakan diselesaikan pekerjaannya. Kalau nanti saya cek sampai akhir belum, oh ini kelas B tambah 1 berarti di bawah. Ini di bawah ada yang milih 1. Siapa namanya ini yang milih 1 ini? Hakimatul Uslimah yang mezo ya. Oke. Itu teman-teman yang pokoknya silahkan dipilih. Nah, bagi mahasiswa yang tertarik mengerjakan tugas dengan asesmen dan pendampingan klien individu, silahkan ketik di bawah ini. Nah, teman-teman berarti lebih pada mikro. Kita buka kembali materi yang mikro itu pada materi yang pernah saya share gitu ya, bahwa kita apa itu? Ntar saya carikan materinya. Yang mikro itu waktu ada berapa item gitu ya yang harus teman-teman gali gitu ketika teman-teman melakukan ini penggalian di lapangan gitu.
Sebentar, saya bukakan contohnya aja langsung, karena kalau materinya sudah ini, psikologi terapan, kelompok 1 mikro, ini kelompok ke 1-2 biasanya mikro ini. Oke, saya putarkan ini. Video saya sudah kelihatan belum? Video saya sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya, Dik, saya belum share screen. Sebentar. Ini contoh yang dibuat oleh Mbak Nurul, dan kalau dulu kan prakteknya satu kelompok karena memang bertemu gitu. Kalau sekarang agak sulit saya setting untuk satu kelompok itu. Lebih baik teman-teman pinjam tenaga, boleh tetangga, boleh siapa, untuk menjadi klien, untuk menjadi mungkin pura-pura lembaga apanya gitu ya. Jadi kakak kelas itu kemarin membuat cerita sendiri, boleh fiktif, boleh nyata, boleh hayalan, boleh cerita gitu ya. Dari cerita itu kak kelas itu mencari masalah, mencari potensi. Misalkan ini kan klien gitu, kemudian mencari lembaga pertolongan atau lembaga yang akan dijadikan penyelesaian masalah. Ketika sudah dapat itu, kemudian memiliki rencana intervensi, rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Karena sudah ada rencana, akhirnya dipraktekkan cara menyelesaikannya. Nah, video ini adalah prakteknya gitu ya. Oke, saya coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulana Sangat Syafaat, rame. Aji Gunawan, Astrianto, Jolanita Jahara, Asyifa Reza, Anissa Nur Hasana, dan saya sendiri Nur Fatimah. Kami di sini akan memperagakan sebuah adegan mengenai seorang gadis perempuan pecandu narkoba. Putri adalah bukan nama sebenarnya. Putri adalah anak perempuan pecandu narkoba semenjak dia berada di kelas 6 SD. Kelakuannya semakin menjadi ketika ia duduk di bangku SMP. Ia menjadi duduk di bangku kelas 12, ia memutuskan untuk putus sekolah. Putri berasal dari Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. bapak dan ibunya telah berpisah ketika dia Putus-putus. berumur 10 tahun. Iya Bu, kalau di saya Bu. Kalau di saya lancar, mungkin di tempatnya Mas Yama sinyalnya kurang bagus mungkin. Oh iya. Karena Yang selama ini suara Yang yang lain bagaimana? abaikan saja dulu ya, nanti saya kasih lewat Google Drive. Oh, Bu. Baik Bu, makasih Bu. Ya, ya. Oke, mending nanti aja. Yang Lihat, beneran bisa chat. ya, lihat aja dulu, dengarkan pagi dulu. dan setiap pagi sampai dengan siang hari neneknya berjualan di pasar. Sifatnya yang tomboy membuat Putri terjerumus ke dalam dunia yang gelap. Menjadi jembatan awal ia mengenal narkoba. Awalnya ia dicekokin ganja oleh temannya yang bernama Yola di sebuah konser musik. Sampai pada akhirnya ia menjadi seorang pecandu dan menjadi seorang pengedar narkoba. Ia kemudian menjadi seorang bandar narkoba bersama dengan Yola. Dia adalah temannya Putri. Putri berkenalan dengan Yola di sebuah konser musik. Yola adalah seorang pengedar narkoba dan sekaligus pecandu narkoba yang sudah memakai selama 1 tahun lebih. Ketika itu Yola dan Putri sedang berada di konser musik. Ada reka adegan.
Ini lama nggak? Sebentar saya cek. Setengah jam. Nanti habis di sini. Saya percepat. Ini reka adegan intinya ya. Kita membuat cerita sendiri atau sesuai fakta. Bapaknya membawa ke layanan apa? Ini konselornya kalau di bahasa apa itu Kemensos itu ya, pekerja sosial itu. Ini Putri yang tadi terjerumus. Nah, kalian besok yang milih, karena ini tugasnya individu, bolehlah peranannya seperti ini. Melakukan penggalian data sesuai dengan teori itu kan kita ada 7 item ya kalau nggak salah, mulai nama, identitas, kesukaannya apa, kemudian yang hal-hal yang sensitif apa yang harus kita lindungi, sampai pada gerakan-gerakan kita yang kita contoh dari video yang pernah saya share, yang di Rifka Anissa, yang narkoba. Nah, kalian intinya menerapkan semua itu. Kalau ini kelihatan rileks enggak gitu ya, ini kan karena latihan ya jelas. Ini ngambil settingannya di kampus jadi kurang apa ya, kurang pas. Kalau bisa mungkin lingkungan ruangannya juga mendukung. Ini masih ini kan agak lagi konseling dengan BKKBN. Sekian dari kelompok kami, banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambaran nggak? Ini bukan contoh, bahasanya contoh yang kalau mau sempurna kan memang kita bukan artis ya, bukan pemain peran yang bagus gitu, tetapi pada prinsipnya teman-teman cari kasus gitu. Kalau sudah ketemu kasusnya, kita ini jadikan sebagai seorang konselornya yang melakukan konseling. Karena tadi lihat di Padlet itu banyak yang memilih kasus individu. Kalau individu berarti ya masalahnya individu. Masalah apa sih kalau individu? Ya terserah teman-teman, misalkan memilih yang narkoba, yang misalkan putus sekolah, tergantung ya mau dunianya dunia anak, remaja, atau orang tua dewasa, atau lansia, itu juga boleh, silahkan. Kan problemnya sendiri-sendiri gitu. Dan teman-teman harus punya bayangan. Boleh ceritanya itu nyata, boleh juga itu cerita dari novel misalkan, terus teman-teman punya tawaran itulah yang harus dipraktekkan gitu. Tetapi dengan izin tanya Bu. Ya, silahkan. Terkait tugasnya, apakah kita boleh settingan, dan terus kalau misalkan saya ya misalkan pernah punya kenalan orang yang broken home, terus saya setting dengan dan kerjasama dengan teman yang lain, itu apakah boleh atau bagaimana Bu? Memang harus seperti itu settingan. Oh iya, karena kemarin pemikiran saya harus menemui orangnya, sedangkan sekarang sudah jauh gitu. Iya, tidak. Masa pandemi ini saya lebih saya membayangkan jadi kalian gitu. Sangat-sangat sulit kalau mau ideal seperti kakak kelas. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan aku punya kenalan dulu di Jakarta, teman SMA, dia pernah pernah misalkan dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu kan jadi kasus gitu ya. Bisa jadi calon klien kita. Karena kita sudah merekam semua cerita tentang dia, ceritakan saja di tugas itu. Kemudian cari solusinya gitu. Solusinya tentunya sudah kebayang tuh, ketemu siapa. Nah, praktekkan. Kalau tadi di setting misalkan temennya yang SMA itu aku mau minjem tetanggaku, boleh.
Wong itu yang disettingkan di video tadi kan itu karena itu berkelompok ya, jadi satu kelompok itu kan bagi tugas, ada yang menarasikan kasus si Mbak Nurul tadi, ada yang menjadi konselornya, ada yang menjadi korbannya, kliennya, ada yang menjadi perwakilan dari dinas BKKBN. Nah itu karena memang satu kelompok dan itu belum pandemi gitu Mas. Jadi silakan. Sangat-sangat boleh dan jangan dibuat bingung, kalian berekspresi saja karena prinsip dari saya itu kalau kuliah, kalau kalian sudah paham, misalkan terus nanya lagi ke temennya bingung, itu malah nanti jadi bingung. Kalian memahami perkataan penjelasan saya yang di YouTube tentang penjelasan tugas, tolong itu kunci penjelasan itu. Pahami itu ya. Semakin banyak nanya, biasanya semakin bingung. Yang ditanyanya misalkan belum pas nonton YouTube itu nggak konsen gitu ya, kemudian kita nanya gitu tambah bingung. Kalau nanya mungkin ke sumber, ke saya nggak apa-apa gitu. Pada prinsipnya teman-teman pahami. Dari contoh tadi misalkan ada ide lain berkembang lagi, boleh gitu. Yang penting ingat ya, jangan memakai nama asli kalau itu kasusnya memang kasus yang agak serius atau kasus apapun. Jangan pakai nama asli. Kalau bisa malah fiktif gitu ya, Mas Hairul Muna. Jangan orang aslinya. Oke, Bu. Karena jujur saya itu dari STM dan kebanyakan anak STM itu complicated. Ya, udah banyak bahan berarti kamu ya, udah banyak bahannya, silahkan. Yang jelas nanti apa itu stakeholder mana yang akan kita rangkul untuk kita mintakan pendapat misalkan. Jadi walaupun seorang pekerja sosial itu dapat tugas menyelesaikan atau apa ya, kayak yang contoh di Rifka Anissa, tapi kan dia sudah kuat, ada lembaganya gitu. Nah kita pura-puranya bekerja di bawah lembaga apa juga boleh, bukan sebagai person kita misalkan menjadi seorang pekerja sosial berarti di bawah dinas sosial, di kayak Mas Muslim kemarin ya, itu kan dia di bagian anak itu misalkan. Terus kalau kalian mau tentang pendampingan ekonomi itu ranahnya ke PMB PMIan, berarti di PKH gitu ya. Cari isu-isu PKH, problem PKH itu apa, kita puter otak kita berpikir, oh iya ya ada tuh misalkan di kelompok, tadi kan ada yang milih kelompok tuh kelas B, bagus itu ya, dia sendiri itu beda. Misalkan kelompok pendampingan PKH yang monefnya lemah gitu misalkan, itu kan butuh orang PMI masuk. Nah kita pura-pura menjadi seorang pendamping PKH masuk di sana itu misalnya, itu ada tawaran. Saya carikan lagi contoh lain. Oke sebentar, agak-agak ini. Kelompok 1 mikro. Kalau tadi yang Mbak Nurul itu kan suaranya agak bocor ya, karena memang tidak profesional. Kalau bisa kan sekarang sejak ada pandemi kan kita malah apa ya, jadi ahli gitu loh dalam membuat tayangan virtual yang lebih bagus gitu. Oke, saya share satu lagi. Nah, jadi karena ini berkelompok, lagi-lagi ada yang pembagian tugas itu, ada yang membacakan kasus gitu ya. Nah, kalian besok semuanya sendiri karena nilainya kembali ke kalian. Jadi bacakan dulu kasusnya, kenalkan ceritanya itu apa, kemudian nanti disekat dulu misalkan berikut penyelesaiannya. Ada yang mengambil video sekalian bertemu dengan klien, apa itu konseling gitu. Ya, kita mulai dari sini. Gangguan jiwa akibat kecanduan game online yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober tahun 2018, yang di reporternya adalah Abdul Aziz. Di zaman modern dan teknologi yang canggih, orang tua yang sibuk bekerja akan tetapi
dia kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Ayah yang bernama Roy yang sibuk bekerja di kantor dan ibu yang bernama Raisa yang sibuk dengan wanita karir, mereka mempunyai seorang anak tunggal yang bernama Kiyoshi. Kiyoshi yang masih duduk di bangku SMP. Pada waktu ulang tahun anak tunggal mereka, kedua orang tua ini memberikan kado spesial, yaitu sebuah handphone, dengan harapan agar anak ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya, serta dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Nak Kiyoshi, cie, sekarang umurnya udah tambah ya, udah tambah gede. Ulang tahun berapa nih? Ke ini nih 15. Wah, 15. Wah, tuh kasih dia. Apa nih? Yang kemarin kamu beli. Oh iya, ini Lucu ada kali. hadiah dari kami berupa smartphone. Ini gunanya biar kamu lebih giat belajarnya. Yang sopan lah sama Iya, Papi. udah biasa Bilang aja, aja Pi. Hah? Makasih, Pi. Sama-sama. Baik banget, Pi. Yang penting digunain yang bener ya, jangan berlebihan. Ini nih Ini bagus tuh nih. pesannya mami. Gunain. Kiyoshi terlihat bahagia menerima hadiah tersebut. Anaknya sudah kemana ini? Bagus. Emang ada game online. PUBG, Mobile Legends. Makan dulu, Gi. Iya, Ma, nanti dulu ini bentar lagi chicken dinner, makan ayam. Cepetan, jangan lama-lama ya. Udah Iya. siap semua. Iya, bentar, Mi. Nak, kamu lagi ngapain, Nak? Menang. Hei, Wih, lagi ngapain? apa, Pi? Itu tadi dipanggil mami. Mau kemana, Pi? Kamu mau sekolah? Iya, bentar lagi, Dari bentar lagi. tadi masih main game aja. Cepet, ini udah jam 6:45 nih. Jam 7 berangkat. Tak tunggu di Pi, luar ya? Pi, menang, Pi. Cepet. Iya. Ah, ganggu aja. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas sejarah nih. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Kiai Diajar Dantoro. Nah, ini merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang terlahir pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, pada tanggal 2 Mei sendiri merupakan Yosi, kamu ngapain? Halo, Bu. Hadir, Bu. Lanjutin ya. Iya, Nah, Bu. pada tanggal 2 Mei sendiri merupakan Hari Pendidikan Nasional. Tahu kan kalian? Nah, Ki Hajar Dewantara juga pendiri dari perguruan yang bernamakan Taman Siswa. Nah, ini tuh diperuntukkan oleh masyarakat pribumi yang tidak mempunyai uang. Jadi ini tuh sistemnya gratis kayak gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara lahir. Ya Allah. Nah, Ya. Kiyoshi, Hah? kamu ngapain? Hah, kamu ngapain? Nggak Tadi apa-apa, ibu Bu. jelasin apa coba? Jelasin ini IPA, ilmu pengetahuan alam. Bukan, coba kamu ngapain? Ini lagi ngerjain tugas, Bu. Tugas kamu yang kemarin mana? Chicken dinner. Mana? Tugas kamu yang kemarin mana? Itu udah bukan yang kemarin dikumpul sama ibu. Kok kamu sekarang kayak gitu? Coba mana HP-mu? Jangan, Bu. Ini Hah? HP pemberian ini dari papi. Kok kamu kayak gitu tuh? Kamu tuh kemarin kamu tuh rajin loh. Paham gak sih? Iya, Bu. Iya. Paham gak? Iya. Ibu gak mau tahu ya. Besok orang tua kamu suruh ke sekolah. Jangan, Bu. Pokoknya ibu gak mau tahu. Jangan. Bu. Kiyoshi benar-benar lupa karena game online-nya ini. Masih pakai seragam sekolah, Kiyoshi sudah melanjutkan main bukannya makan atau ganti baju terlebih dulu. Kiyoshi ditegur sama ibunya, tetapi dia membantah dengan ucapan kasar. Dengan gaya yang santai sambil main HP, Kiyoshi mengatakan kalau orang tuanya Yang ini memang lucu banget. Kita nggak begitu. Ini orang tuanya diskusi, Ini kan nggak mungkin gitu loh. ketemu ya dengan konselor, bagus ya HP-nya ya. konselore, bertemu dengan si anak. Kiyoshi ya, dia dunia luar. beneran. Kita mau main ke Raja Ampat. Raja Ampat. Iya. Ada nih. Ya, gak malah nanti mami kosongin. Iya, baik, kita pergi. Harga sih sekarang apa nggak? Lapar. Aku juga lapar nih. Ya udah, pengen apa kalian berdua? Pengen apa, Pi? Enaknya. Ada bakso. Mie ayam aja. Yaudah kamu kayaknya mau bakso. Oke, siap. Terus kalau malam itu dia kerja tugas dan malam terus dan lagi itu
meluangkan waktu dan lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Kiyoshi. Dengan begitu, Kiyoshi mulai meninggalkan gamenya dan merubah sikapnya menjadi lebih rajin belajar. Nah, pesan yang dapat diambil dari kalimat di atas adalah sebagai orang tua yang baik, jangan pernah lupa memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Karena pada sesungguhnya yang dibutuhkan anak bukan hanya materi saja, melainkan kasih sayang. Nah, ini baru 2 kelompok ya teman-teman. Jadi prinsipnya bebas saja. Intinya teman-teman punya teman-teman punya gambaran apa terhadap tugas ini, silakan digarap segera, intinya gitu ya, digarap segera. Kemudian tentunya kita lihat kalender akademik bahwa sebentar lagi perkuliahan itu berakhir. Nah, ketika UAS ini sudah ada jadwal gitu teman-teman, sudah sampai pada editing gitu. Editing bagaimana video dari teman-teman itu bisa diakses oleh dosen gitu. Kalau dilihat dari tayangan tadi itu maksimal setengah jam ya. Bisa nggak lebih, misalkan lebih pendek gitu, itu juga akan, tapi terserah, yang penting maksimal setengah jam gitu. Tadi kan setengah jam aja sudah apa ya, kita sudah maksimal lah, sudah banyak hal yang dilakukan gitu. Ada yang tanyakan? Nanti saya kirim aja deh ke Google Drive untuk ininya. Ada yang masih bingung kasusnya nggak? Berarti saya kasih kasus banyak. Saya Ibu Nurwidiana, gimana Mbak Nurwidiana? tapi dia masih bingung ya gimana cara mengasesmennya dan sampai ke bikin playnya. Ya. Mungkin Ibu bisa jelasin lagi dari awal. Oke. Ya, pertama begini. Kalau lihat dari contoh tadi, gini, teman-teman bisa melakukan asesmen itu ketika diambil video, tapi teman-teman tuh sebelum action itu sudah punya gambaran kasus gitu dulu. Mbak Nurwidiana punya gambaran kasus, atau mungkin karena milihnya itu kasus personal atau mikro gitu ya. Mbak Nurwidiana ini misalkan mau milih kasus lansia yang terlantar di kota Jakarta misalkan gitu ya, ada seorang lansia gitu. Nah, ini dulu deh, lebih enak tuh punya konsep dulu, tapi tergantung orangnya ya. Lebih enak tuh punya konsep, misalkan Ibu A gitu ya, umur berapa, asesmen yang 7 itu atau yang 6 ya, yang 6 itu dikuasai, namanya siapa, rumahnya di mana. Kalau kita sudah paham itu semua, diisi dulu oleh kita asesmennya, itu diisi dulu. Kalau tadi Mas Khairul Muna ada gambaran di STM-nya tadi, misalkan ada satu anak yang dalam tanda kutip dikeluarkan dari sekolah misalnya gitu ya, isi dulu asesmennya itu, kekuatan dia apa, masalah dia apa, kemudian potensi dia yang bisa dikembangkan itu apa, kita isi dulu narasi itu. Ketika sudah diisi, kemudian kita punya rencana intervensi. Intervensi itu ikut campur dalam penanganan gitu. Kita ada rencana penanganan apa? Ketika yang asesmen tadi sudah terisi, kita ada rencana. Nah, rencana ini itu adalah keinginan kita untuk bisa menyelesaikan dia dari masalah. Si lansia tadi, gelandangan tadi, biar tidak menjadi masalah di masyarakat atau masalah bagi dirinya, maka kita akan melakukan intervensi dengan misalkan pertama melibatkan dinas sosial terkait ya. Kemudian yang kedua melibatkan misalkan karena kita pura-pura sebagai pekerja sosial, karena kita bekerja di dinas sosial sebagai peksos. Nah, yang kedua melibatkan panti asuhan, panti lansia gitu ya. Yang ketiga misalkan melibatkan wilayah setempat. Wilayah setempat itu tentunya desa. Misalnya kalau di UIN itu kan masuk ke desa Catur Tunggal Pocondong Catur ya. Kita anggap Catur Tunggal deh gitu. Itu yang kita libatkan. Nah,
rencana intervensi itu biar tidak lupa ditulis juga. Oh iya, pertama aku akan bertemu dengan desa dulu. Nah, ketika bertemu dengan desa, aku tuh ada adegan nggak? Mau dilihatkan nggak adegannya? Boleh loh dilihatkan. Tidak dilihatkan pun tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, setelah ketemu desa, minta pamit, minta izin, minta data yang lebih lengkap, aku ketemu dinas sosial. Kemudian yang ketiga, aku ketemu panti werda atau panti lansia untuk penempatan si lansia itu. Itu tuh sudah ada gambaran di kita. Nah, ketika sudah ada konsep itu, baiklah, aku butuh berarti 3 orang sebagai artisnya gitu ya, sebagai perwakilan yang akan di video itu. Aku sebagai peksos yang akan menangani lansia, si A temanku itu kepala desa catur tunggal misalnya, si B kepala panti werda, si C ini orang apa ya, dinas sosial gitu, atasan kita atau di bagian yang menangani masalah lansia gitu. Nah, kalau sudah ada konsep gitu, kemudian duduk bareng gitu. Duduk bareng, kemudian boleh gitu ya, diskusi dulu dengan 3 orang itu. Mohon maaf, misalkan. Nah, itu di actionnya itu tinggal di videokan itu saja. Itu. Tapi rencana intervensinya tidak usah saya jelaskan deh. Misalkan sudah ketemu dengan ketiga tokoh itu, langkah berikutnya menemui neneknya. Kamu harus punya satu artis lagi sebagai nenek. Kamu ajak ngobrol, karena yang paling penting ketiga unsur tadi sudah sepakat, oke deh ini masalah kita bersama, oke deh panti werda, saya sebagai panti werda, kata si B itu oke siap menerima. Nah, yang berikutnya si orang peksos itu ketemu dengan si neneknya. Kalau neneknya nggak mau kan gagal tuh semua. Nah, itu dia. Kita sebagai konselor ketemu dengan nenek itu, lansia itu. Ada yang menjadi nenek. Kita ketemu, di shooting lah, diambil videonya. Itu yang dikumpulkan ke saya nanti. Ketika bertemu dengan 3 tokoh, ketika kamu melakukan konseling dengan si nenek. Konselingnya pura-pura belum tahu nama, nggak apa-apa, kan kita sudah ngantongi nama tadi. Kita mulai dari awal, nyun sewu nenek gitu ya, atau mbah. Leres niki mbah, misalkan mbah apa ya, mbah Nani atau mbah siapa, misalkan gitu ya. Leres beton leres. Mbah dalamnya pun di asalnya gitu. Jadi kita nanti kan disetting oleh kita si nenek bohongan itu. Nanti kamu jawab gini 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 misalkan gitu. Kemudian eh, nenek kenapa sih ada di jalanan gitu. Oh iya, kamu searching dulu tuh. Kita harus menguasai latar belakang gelandangan lansia di jalanan itu. Sehingga yang jadi artis nenek itu bisa menjawab sesuai dengan, ya nggak terlalu ngawur deh. Misalkan, lah aku kan pengen, misalkan nggak ada alasan, nggak mungkin gitu juga dicerita. Dicerita kan si nenek akhirnya menjawab, aku ya senang neng jalanan, mergo anak-anakku ora perhatian misalnya. Mergo aku lali jalan pulang, kan banyak yang kayak gitu ya. Atau aku ingin kebebasan misalnya gitu. Alasan-alasan itu kan kita searching dulu si nenek itu. Ketika si nenek sudah diajak ngobrol dalam pengambilan gambar itu, kemudian kita tawarkan, misalkan mulai masuklah, karena sudah ada kenyamanan si nenek dengan kita gitu. Nek ngapunten ini ada yang lebih baik loh Nek, misalkan kebutuhan nenek itu bisa tercukupi, mau makan, mau baju, mau mau kamar yang bersih, terus teman nenek juga bisa tercukupi, itu kebutuhan berteman, keluarga juga bisa terpenuhi. Di mana coba Nek? Itu di panti werda. Nenek purun boten gitu. Kalau aku nggak mau, misalkan ada penolakan gitu, ya udah kalau nggak mau, nenek besok sama saya jalan-jalan yuk. Kita ajak jalan-jalan ke panti werda. Misalkan mau dibuat ceritanya agak agak panjang nggak apa-apa, tapi kalau ceritanya mau langsung pendek, mau langsung pada solusi, langsung saja. Misalkan neneknya tuh langsung menerima terus. Ketika neneknya sudah oke, sudah menerima terus, diketemukanlah nenek dengan 3 orang tadi. Oke, bersama kita. Akhirnya kita closing cerita di sana. Sudah selesai gitu. Itu gambarannya Mbak Nurwidiana. Misalnya seperti itu ya, misalnya. Paham? Oh, jadi orang yang kita asisi itu dia harus
harus punya masalah gitu. Iya, kalau bisa menurut kita ada masalah. Karena kita itu fungsinya itu menyelesaikan masalah dengan menggunakan potensi yang ada di lingkungannya sama kekuatan yang ada di pribadi si klien itu. Oh iya iya nih paham. Kalau tidak ada masalah, misalnya apa ya, kan fungsinya dinas sosial, fungsinya pekerja sosial, fungsinya orang-orang pendamping PKH itu untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah bangsa gitu ya. Itu. Karena ini kasusnya psikologis banget, individu banget, ya saya bebaskan teman-teman memaknai masalah di dunia remaja tuh apa misalnya, karena teman-teman yang akan praktek sendiri. Dibikin sederhana, dibikin enak, cari kasus yang menurut yang teman-teman tuh lebih paham daripada orang lain misalnya gitu loh. Misalnya saya waktu mahasiswa tuh sering bersama para lansia. Dulu sering ada gelandangan di lampu merah UIN itu pakai jas UIN, dikasih oleh mahasiswa UIN. Kalau ditanya, Nek mau nggak tak ajak ke itu, ke Panti Werda yang di Giwangan? Gak mau, mending aku neng kene bebas. Kok aku sebulan sekali mulai neng Gunung Kidul, bawa duit banyak. Jadi pamit ke Gunung Kidulnya bekerja gitu. Bangga kalau di panti gak bebas, diatur-atur, di tembok gede gitu, walaupun kamarnya bagus, dia bilang gitu, memang keadaannya gitu, gak bebas. Kebebasan itu kan kebahagiaan toh bagi gelandangan itu. Nah itu kita kalau sudah tahu hal-hal seperti itu, jadi bisa masuk ke neneknya itu apa ya, rada ini ya, rada mudah gitu. Jangan dibuat sulit ya, teman-teman punya memperhatikan kasus apa atau pernah baca novel apa, boleh kasus di pondok pesantren, boleh kasus misalkan di jalanan, boleh di internal keluarga gitu kayak tadi yang contoh tadi. Tuh. Ada ini inbox dari siapa, Nurul Anissa. Mohon maaf, tampilan peta komunitas di tempat saya kok nggak muncul. Nggak muncul Mbak, kenapa ya? Kalau nggak udah bisa kok Bu. Oh iya, udah bisa ya. Ya, kalau coba saya cek lagi sudah sampai mana. Kelas A baru nambah 6 orang dari tadi ya. Tadi kan 26. Coba kelas B. Kelas B 23. Nambah tadi 18. Nambah 5 ya. Kenapa yang lainnya kok belum ngisi? Ya, saya stop dulu. Silakan diisi ya. Jangan menunda pekerjaan karena tugas mata kuliah lain saya kira lebih banyak juga. Jadi kalau bisa diselesaikan, atau kalau dapat tugas dari mata kuliah lain bisa diambil kasusnya. Kalau saya kan hanya minta videonya. Video bagaimana teman-teman itu action bersama si klien, karena tadi lagi-lagi milihnya individu ya, si klien gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Berat nggak teman-teman? Saya Bu mau tanya Bu. Ya Wildan silahkan. Nah tadi kan kalau yang tadi kan tugas kelompok kan jadi melibatkan apa banyak orang. Terus kalau individu tuh sistem pengerjaan videonya gimana Bu? Atau yang di dalam firm cuman kita aja atau kita bisa melibatkan orang lain? Boleh. Gimana ya. Bu? Ya, melibatkan orang lain. Harus melibatkan orang lain sebagai, kalau tadi itu kan mikro karena berkelompok, akhirnya untuk kejelasan tugas harus bagi tugas, siapa yang menarasikan menjelaskan kasus, siapa yang nanti akan menjadi anak, siapa yang nanti akan jadi ibu, kan semuanya berperan karena untuk penilaian gitu ya. Nah di sini teman-teman, karena yang tugas itu hanya sendiri, lagi-lagi seperti contohnya Mbak Nur Widiana tadi dengan kasus si nenek, kan tadi saya sudah mencontohkan.
si nenek itu satu orang, si A itu si nenek, si B itu orang dinas sosial, si C itu kepala desa catur tunggal misalnya, si D itu kepala panti. Nah, itu di luar diri kita yang akan kita ajak untuk diambil videonya, kita ajak ngobrol gitu. Jadi kita nanti tergantung kasusnya boleh melibatkan 4 orang. Kalau kasusnya kayak nenek ini, boleh juga melibatkan si kliennya saja. Misalnya kita ngambil settingannya hanya dengan si nenek saja, itu juga boleh. Jadi kita tidak terlalu banyak tenaga. Siapa neneknya? Bolehlah tetangga kita ajak sebentar gitu ya untuk shooting gitu. Untuk kemudian boleh adik kita juga boleh kita libatkan. Kemudian ibu kita juga boleh kalau mau. Intinya jangan sampai kita mungkin benar-benar ketemu dengan si klien itu malah sangat-sangat tidak etis ya, karena harus kita lindungi gitu. Gitu Mas Wildan, malah harus melibatkan orang lain kalau bisa. Jadi kalau kalau contoh tadi karena memang untuk kejelasan tugas saja, kan sekelompok mikro ada 10 orang misalnya, ya mereka harus berperan semua dalam video itu. Akhirnya mereka berbagi peran gitu. Kalau ini kan individu, teman-teman minjem dari siapa yang akan menjadi klien kita. Lebih ngirit, kita rekam saja proses konselingnya dengan si klien gitu. Kemudian tapi kita di awal bercerita bahwa di suatu kota ada seorang nenek misalkan dia sudah hidup selama 10 tahun di jalanan, tetapi realitanya si nenek ini selalu sehat, selalu bahagia. Di sisi lain, si nenek ini menjadi penyebab macetnya misalkan di lampu merah karena sering turun ke jalanan saat lampu sudah hijau. Dia menjual jajanan-jajanan kecil gitu. Di sisi lain ini positif karena dia mandiri. Kita bercerita gitu. Jadi ada kesenjangan gitu loh. Iki bagus loh. Dia mencari rezeki yang halal, tapi sisi lain tuh itu merusak apa ya? Mengganggu. Kadang kan saya sendiri gitu ya, kalau di daerah jajaran sini ada nenek-nenek jualan, tiba-tiba kaget, tiba-tiba muncul di depan mobil. Itu kalau ketabrak gimana coba, kalau kita lagi lihai, lagi nelpon, tiba-tiba muncul depan kaca orang yang jantungan itu kan. Nah, itu di sisi lain mengagetkan si pengendara, di sisi lain itu bagus. Akhirnya misalkan di narasi itu kamu berbicara, saya berpikir saya harus melibatkan dinas sosial, saya harus melibatkan kepala desa setempat, saya juga harus melibatkan panti asuhan. Nah, dalam kasus ini saya telah bertemu dengan ketiga tokoh itu, dan pada realitanya ketiga tokoh itu mendukung intervensi saya, rencana intervensi saya. Jadi pura-pura ngono deh kalian tuh. Wis pokoknya terserah deh. Nah, itu untuk ngirit artisnya. Akhirnya kita ngambil dari cerita itu, baik teman-teman atau baik Bu Amina, karena kamu kan akan setor ke saya gitu ya. Saya akan memperlihatkan bagaimana komunikasi saya sebagai seorang konselor atau sebagai seorang bukan pekerja sosial, sebagai seorang pendamping masyarakat, pengembang masyarakat yang akan menangani kasus mikro ini, akan praktek ngobrol atau mencari solusi dengan seorang nenek yang saya ceritakan tadi. Selamat mengikuti misalkan gitu. Kemudian ada tampilan kalian lagi ngobrol dengan nenek sampai pada solusi, sampai ke deal. Nanti ditutup lagi di akhir. Dari obrolan tadi dengan nenek, akhirnya diambil suatu solusi misalkan gitu. Dan pada akhirnya nenek ini bisa ditempatkan di sana. Kayak bercerita gitu ya, dongeng gitu. Tapi ada actionnya. Gitu Wildan, paham Wildan? Iya paham Bu. Yang lain nanya kalau masih bingung, mumpung saya bisa fokus. Mau tanya Bu? Ya silakan. Ibu kan saya. Cek satu-satu. Ibu kan saya memilih tadi itu sebentar. Siapa dulu? Hakimatul apa Minati? Hakim dulu aja Bung apa? Ya silakan Hakim. Ibu kan saya itu memilih yang mezo, pendampingan mezo. Terus yang dikasih contoh Ibu itu kan pendampingan mezo itu kayak konseling kelompok. Ya. Oke. Kalau nah mezo, itu seperti itu. Oke. Kalau mezo kamu jujur saja, sekarang mau pada komunitas apa, kelompok apa?
Pondok pesantren, Bu. Ada masalah apa di sana di pesantren itu? Kan dulu gimana ya, Bu? Saya lihatnya di contohnya Ibu itu kalau melakukan konseling kelompok itu teman-teman anggota konseling itu menceritakan tentang masalahnya sendiri-sendiri gitu, Bu. Tapi sudah ada gambaran belum? Misalkan mau ngambil isu apa gitu di pondoknya. Walaupun jadi kita jangan nol gitu ya. Ada gambaran yang akan diarahkan gitu loh, isunya tuh ke sana gitu. Iya, Bu. Apa-apa? Isu besarnya apa? Itu satu-satu. Itu, Bu. Santri yang tidak betah. Santri yang tidak betah. Yang tidak betah di pondok. Karena Oke. beberapa alasan gitu. Nanti teman-temannya itu dikasih solusi gitu kan, Bu. Ya. Nah, solusi dari teman-teman itu kan sebentar gini. Di pondok kamu misalkan punya ngambil 5 orang santri gitu ya, yang akan dijadikan kelompok gitu kan. Yang namanya kelompok itu 2 atau lebih, kamu ngambil 5 lah gitu, tengah-tengah 5 orang dengan isu misalkan tidak betah di pondok. Nah, kamu mulailah bertemu dengan 5 orang itu, kemudian kamu tanya misalkan, pernah dengar nggak pondok pesantren yang membuat santri tidak betah? Misalkan kamu lontar satu pertanyaan itu saja, nanti kan semua ngomong gitu ya. Misalkan udah disetting, ada yang orang yang ini yang betah, ada yang misalkan ini yang tidak betah, dia jawab saya tidak betah gitu. Kemudian oke, ada 5 jawaban yang berbeda. Jadi 5 jawaban itu kita lontarkan kembali ke mereka, mereka jawab lagi. Jawaban itu kita lontarkan kembali kayak kelompok gitu sampai ada satu pertanyaan dari kita bahwa solusinya apa. Nanti mereka jawab. Tuh, sampai pada solusinya pun dari mereka. Mereka berdiskusi. Jadi, tapi kita harus pintar-pintar. Misalkan, oke, tadi ada 4 jawaban gitu ya. Jawaban yang pertama menurut kamu gimana? Tuh, kamu gimana? Kayak gitu. Memfasilitasi sesuai contoh yang anak SMA ya, anak SMA yang pernah saya share gitu. Itu Mbak Hakimatul. Tapi harus punya satu isu, jangan sampai bebas gitu ya. Kalau bebas, nanti semua diomongin masalah SPP, masalah misalkan makanan yang misalkan nggak kebagi, ya harus fokus gitu ya. Namanya juga di lingkungan apa? Ya, harus fokus satu yang akan diangkat. Tapi kita yang memulai gitu. Misalkan menurut kalian lingkungan di sini tuh gimana? Misalkan mau isu lingkungan gitu ya, kan lebih nyambung ke PMI gitu ya. Gimana sih sampahnya di sini? Misalkan itu. Misalkan. Nanti 1, 2 orang, 3 orang itu ngasih pendapat, yang lainnya juga ngasih. Sampai pada cari solusi. Solusinya juga dari mereka, pendapat mereka. Tapi kita tuh mengitik-itik gitu loh. Jadi gimana? Oh gitu, Bu. Berarti permasalahan permasalahan besarnya itu kita juga yang nawarin. Saya kira itu, Bu, teman-teman dari kelompok saya itu kamu punya masalah apa, terus nyebutin satu-satu, terus yang mau diselesaikan terlebih dahulu ini masalahnya siapa gitu. Ya, Kira gitu. Idealnya begitu, tapi kan ini settingan. Idealnya kalau ketemu di masyarakat kita nanya, ini kan masyarakatnya settingan bukan yang kamu ingin videokan, atau mau masyarakat beneran anak di pondok? Mbak Hakim?
Iya Halo? Bu, gimana ini putus-putus deh suaranya. Enggak, Kedengeran. kamu sinyalnya agak masalah ya? Wifi-nya. Ya. Tolong fokus dulu. Jadi begini, kalau memang mau benar-benar, berarti kamu boleh pakai model yang Oke, nanti dengerin aja deh di video saya deh. Kamu misalkan benar-benar mau memakai orang ada 5 santri gitu, silahkan bertanya dari awal. Nah, tapi santrinya tetap nanti disetting. Jangan-jangan nanti mereka nggak jawab-jawab gitu ya, terus sampai setengah jam belum ketemu tuh solusinya gitu. Karena kita kan ini prinsipnya kita ngambil video ini dengan meringkas seringkas-ringkasnya setengah jam itu sudah pada tahap solusi gitu, pada tahap selesai gitu. Apalagi itu kamu memfasilitasi dalam komunitas. Komunitas itu kan tentunya waktunya agak lama juga, beda dengan individu tadi gitu. Isunya tetap dipikirkan, jangan kabur misalkan dari kelima itu ditanya macam-macam, terus akhirnya kamu mau fokus kemana gitu ya. Karena yang dicontoh video-video pun yang dari Rifka Anissa, dari mana-mana itu juga disetting isunya. Oke ya, kamu pura-pura KDRT ya. Oke ya, kamu pura-pura apa? Kena narkoba ya. Ya kayak gitu, itu juga settingan karena untuk contoh, untuk tugas. Kalau realitanya bisa bertahun-tahun dalam melakukan konseling itu, bukan dalam 30 menit gitu. Itu ya, Mbak Hakim. Monggo, kalau kamu ingin lebih valid bertanya ke 5 orang, lakukan. Kalau kamu bisanya itu. Tapi kalau kamu mau praktis seperti saya, misalkan, lakukan juga, silakan. Tuh. Sekarang Mbak siapa tadi yang mau nanya tuh? Minati. Ya Bu. Ya. Kan seumpama kebanyakan kita kan milihnya mikro Bu. Kalau kelompokan gitu bisa nggak Bu? Boleh nggak? Maksudnya Gimana? Ya, jadi saya sama teman saya sama-sama mikro, tapi bikin satu video gitu. Itu namanya kelompok. Iya. Ya nggak boleh toh. Ini individu ya. Kalau kelompok nanti saya harus adil dengan yang lain, harus adil. Jadi yang lain juga harus dibolehkan kelompok dong gitu ya. Jadi menurut saya sih individu saja, tidak merubah teknis tugas. Karena kalau kelompok saya harus bagi kelompok lagi gitu Mbak. Itu. Lakukan sendiri gitu ya. Nah, ini tugas sendiri itu. Kalau misalkan mau minta tolong temennya jadi kliennya itu boleh, tapi identitas dari tugas itu tugas kita, saya, misalkan gitu. Boleh sih minta tolong temennya. Oke. Baik, Bu. Ada lagi? Tanya? Bu, saya mau tanya. Volumenya dikecilin, Intan. Banter banget. Ya. Ya, Bu. Bu, videonya itu jenisnya boleh kayak cuman ngobrol itu nggak? Maksudnya di sebuah ruangan terus kita ngobrol-ngobrol kayak ngobrol santai kayak gitu, boleh nggak Bu? Boleh apa sekali. Apa harus ada ngobrolnya itu ada tujuan. Kalau tadi ngobrol dengan si nenek sambil nanya pundi alamatnya, kemudian kenapa ada di jalan, inginnya apa, yang dibutuhkan apa, ngobrolnya yang ngobrol kayak gitu. Mau caranya jangan terlalu tegang, misalkan caranya kita dadak bawa kertas gitu ya, misalkan mau ngobrol santai, nggak apa-apa, yang penting di kepala kita sudah ada konsep, ada tujuan obrolannya mau dibawa kemana. Kalau teknisnya mau santai, mau di taman, mau di ruangan, mau di teras, terserah deh. Teman-teman bisanya kayak gimana. Yang penting ada wajah kita di sana sebagai seorang pengembang masyarakat. Baik, gitu Mbak Ita. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, Bu. Makasih. Oke, ada lagi? Yang cowok-cowok, awas loh kalau nggak garap. Ora tako. Bu, saya Bu.
Sopo? Saya toh Bu. Oh, Naufal, ya Naufal. Ini berarti videonya bebas kan Bu? Yang penting di situ ada diri kita dan ya itulah apa yang tadi Bu bilang itu maksudnya yang dibutuhkan problemnya bagaimana, terus mengerti apa yang dituju. Maksudnya Ya. kita mengangkat isu itu gimana gitu Bu. Iya, iya. Ya, gini, bebas tetapi kita punya data, kan kita sudah dikasih materi tentang 7 item assessment tuh ya. Kita harus menguasai itu sebelumnya yang akan kita narasikan, yang akan kita jelaskan. Jadi sebelum kita praktek, kita sudah paham bahwa boleh itu karangan kita, boleh realita, boleh cerita novel. Misalkan kalian pernah dengar novelnya Gus Biru? Gus Biru? Belum ya? Ya, di novel itu kan cerita di pondok pesantren tentang problem seorang Gus gitu ya yang dijodohkan gitu. Nah, misalkan kita berhayal saja bahwa ini akan jadi klien kita. Kita sudah punya asesmennya, data asesmennya tentang ketujuh hal. Nama, alamatnya, keluarganya gimana, kesukaannya Gus Biru apa, terus dia hidup di pesantren seperti apa, dia masalahnya dijodohin, kemudian setelah itu ternyata dia itu karena ada nilai etis yang dianut dalam keluarga akhirnya nurut. Jadi ada cerita-cerita kayak gitu. Kemudian akhirnya dia berkomunikasi dengan seorang konselor. Nah, itu ada hayalan ketemu kita, gak apa-apa walaupun di novelnya nggak ada gitu ya. Kemudian ada pertemuan antara yang dijodohkan dengan Gus Biru kemudian dengan keluarga. Nah, cerita itu kita ungkapkan dulu di awal sebelum kita ketemu Gus Biru. Gus Biru itu kan klien kita gitu. Tuh Mas, jadi boleh bebas tapi kita tuh sudah punya konsep kayak sutradara deh gitu. Ya Bu, paham. Paham ya? Oke. Ada lagi? Dang digarap ya. Kita sepakati ini bulan Juni tanggal 5. Tanggal 10 sudah selesai? Apanya Bu? Deadline ya Bu? Ya, mau kapan? Disepakati kapan? Pertengahan Juni Bu. Apa akhir Juni? Kita target dulu pertengahan Juni ya. Nanti sambil komunikasi ke saya. Jadi yang sudah jadi setor nanti saya lihat gitu aja ya sambil nunggu UAS. Durasinya berapa menit Bu? Berapa teman-teman tadi? Ada yang sudah nulis? Setengah jam ya. Iya, maksimal setengah jam ya. Pertengahan Juni 2021. Minimalnya berapa Bu? Minimal mungkin 15 ya. Minimal 15 ya. Oke ya, saya tulis di sini 15 sampai 30 menit ya. Oke. Kasus bebas. Kasusnya bebas. Ya, yang belum ngisi di Padlet selesaikan. Sampai malam ini saya tunggu. Kalau nggak ngisi berarti tidak garap gitu ya, tidak ikut terlibat gitu. Ada lagi teman-teman? Sudah 9:30. Sudah belum pada makan toh? 8:30 Bu. 8:30 ya? Di saya, oh iya deh 8:30 ya. Lebih dua-duanya Bu, ini Bu. Oh iya, dua-duanya. Betul. Udah lapar saya. Bu Aminah ini capek banget berarti Bu. Ya enggak toh. sampai kebalik Bu kalau ngeliatin jamnya. Oh, itu udah jam 23 ini. Oke deh. Ini siapa yang baru gabung? Gitu ya. Kalian kan angkatan 2019 ya? Betul. Iya Bu. Iya Ibu. Iya. Ya, kalau ada yang ditanyakan monggo. Kalau tidak ada mungkin cukup. Sudah lapar. Ada lagi? Sudah cukup Bu. Cukup ya. Mudah-mudahan paham. Sekali lagi terima kasih atas pemaklumannya untuk diri saya. Kuliahnya daring tetapi memang
waktu hari Jumat itu saya benar-benar tidak bisa mengelak gitu. Senin, Selasa sampai Rabu rapat, kuliah S3. Saya baru ngambil kuliah S3 itu sampai hari Kamis itu full gitu ya. Ternyata hari Jumat itu dipakai untuk rapat-rapat dari UIN gitu dan ternyata mengganggu kalian seperti itu. Mohon maaf sekali lagi jika kalian merasa didolimi, jangan demo lah. Demo misalkan kuliah Ibu Aminah enggak terdolimi kok, malah Bu. senang toh, Dulu, Bu, senang aman, toh Bu. malah. Oke. Aku juga sebagai mahasiswa S3 kalau dosennya libur senang. Gitu ya. Jadi mungkin kalian juga senang gitu ya. Oke. Yang penting begini, kalau dilihat dari RPS mungkin 75% sudah terserapnya, 25%-nya silakan maksimalkan di sini ya. Dan tentunya psikologi ini sangat-sangat bisa diterapkan di semester-semester berikutnya gitu. Kalau ke depannya di kurikulum Merdeka, psikologi ini sudah berubah menjadi psikologi pemberdayaan masyarakat. Karena nanti lagi-lagi dalam praktek pemberdayaan masyarakat, ilmu psikologinya harus menjadi indikator juga gitu ya, diterapkan. Dan untuk skripsi saya tuh kemarin baru menguji ada yang kajian psikologi tentang strategi coping gitu ya. Coping pedagang coping ini kelompok UMKM gitu ya. Itu bagus sekali itu pendekatan psikologinya sudah diterapkan. Kalau teman-teman mau lebih belajar mandiri karena bagaimanapun ya hakikat ilmu pengetahuan itu secara nyata itu tidak bisa kita dapatkan di ruang kelas saja. Guru itu ada batasannya, waktunya, kesempatannya juga, dan mungkin pengalamannya juga gitu. Nah, untuk itu teman-teman sangat-sangat boleh searching gitu ya di webnya Psikologi UGM yang mungkin yang pernah berguru di sana itu sangat-sangat lengkap gitu. Di sana ada di webnya itu klik saja tenaga kependidikan. Nah, di sana itu klik satu dosen, misalkan ada Prof. Kuncoro. Klik saja deh, itu artikelnya bebas. Kalau di UIN kan klik tenaga kependidikan hanya nama saya, misalkan gelarnya apa gitu ya. Tulisannya nggak ada karena memang webnya belum mengarah ke sana. Tapi kalau di UGM silahkan diklik. Saya sering searching artikel-artikel mereka dari sana. Kemudian yang kedua, aturan baru ya di dunia akademik, teman-teman harus mengenal jurnal di lingkungan UIN sendiri, khususnya jurnal di Prodi PMI. Prodi PMI ini jurnalnya paling bagus ya di antara jurnal-jurnal lain, dan sekarang menuju, mohon doanya mungkin ya, dan teman-teman harus visit. Jadi semakin kita sering klik jurnal pemberdayaan masyarakat UIN Sunan Kalijaga, silahkan diklik di Google. Udah deh dibuka saja, mau dibaca mau enggak, pokoknya dibuka, di save, itu semua tulisannya kan sudah OJS, sudah online, kalian save. Itu semakin banyak yang klik akan semakin menaikkan akreditasi jurnalnya gitu. Kita sudah Sinta 2 terakreditasi gitu ya. Nah, sekarang menuju Scopus itu dunia internasional, ranking internasional. Jadi kebanggaan ini harusnya dirayakan juga oleh teman-teman untuk bisa searching artikel apapun di jurnal pemberdayaan masyarakat. Misalkan ini mau nyari kasus tentang ini ya, tentang psikologi, ada nggak di sana gitu. Kalau tidak ada ya udah ke yang lain, ke psikologi yang ada di Pishum. Jadi rumah kita sendiri ya, kita yang menghidupkan itu kalau bisa. Itu kalau mau konsultasi terkait tema yang akan diambil bisa nggak Bu? Tema apa, Neng? Tema apa? Tema skripsi? Tema psikologi ini terapan? Bisa ya, WA saja ya. WA saja ya, sangat-sangat bisa, silahkan. Karena saya kan lebih enak kadang di Japri gitu ya. Nanti saya jawabnya pakai voice note biasanya biar cepat gitu. Untuk itu kuliah psikologi terapan kita akhiri sampai malam ini, boleh tidak? Boleh nggak? Boleh Bu. Oke Bu, boleh Bu. Boleh Bu. Santai juga kok Bu, jomblo. Oke. Keluar. Waduh, kok jomblo piye? Maksudnya apa jomblo? Ya, Ziat kesenangan, terima kasih ya Jia dan teman-teman semuanya. Kita berharap
perkuliahan lainnya pun bisa selesai dengan tepat waktu gitu ya, dan bisa maksimal gitu. Nanti akan ada apa itu IKD, indeks kinerja dosen ya. Jangan sampai teman-teman misalkan ada hal yang mengecewakan dari Bapak Ibu dosen dibalas dengan hal-hal yang jelek gitu ya terkait penilaian, karena itu pengaruh ke akreditasi. Sekali lagi ya, akreditasi prodi itu jadi tanggung jawab saya. Jadi teman-teman pakai hati, karena kita mendidik teman-teman pun pakai hati. Kalau mau pakai profesional, wis isopi paling gimana gitu ya. Jadi kita pakai hati sebagai seorang guru, gimana bisa bijak seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada apa ya, waktunya mengisi, kan biasanya ada ya sebelum ujian itu. Teman-teman tolong bijak gitu ya. Bijaknya di sini menghormati Bapak Ibu dosen yang ada di prodi PMI gitu, karena yang membangun keluarga kita di PMI kalian sendiri itu. Kalian dan Bapak Ibu dosen yang ada di dalamnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau Bu Aminah banyak salah ya. Teman-teman yang punya salah sama saya maafkan. Kalau Iya, Bu, ada, sama-sama, Bu. Ya. Kalau Ibu doanya aja, Bu. Ya, mau didoakan apa? Mas Naufal mau didoakan apa? Semoga kamu jodohnya. Jangan, Bu, sukses dunia akhirat aja, Bu. Amin. Kita semua sukses dunia akhirat ya, semuanya, tidak hanya kalian. Kita terus belajar di usia berapapun, belajar itu wajib, karena kalau tidak belajar kita akan dibodohi orang lain. Oke, terima kasih teman-teman, sukses semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Saya akhiri ya, saya tutup. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke.